karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami ada semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini Kau telah memberkati kami, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan Kau telah bersama kami setiap saat, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan luar biasa ya Bapa. Pagi ini kami rindu bersorak meninggikan Kau, hadirlah Kau di tengah-tengah ibadah kami, ibadah yang sederhana di BD Sabda Kapuk pagi hari Tuhan. Memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba yang lain di akarnya, dan song leader dan singer, pelayan musik, memberitakan firman-Mu, persembahan. Tuhan memberkati, Tuhan merenda masa depan mereka dengan penuh ceria, dengan masa depan yang luar biasa ya Bapa. Kami terus berdoa buat gereja di tempat ini, di pelayanan kami Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa di gereja kami di tempat ini. Memberkati yang jemaat sudah hadir, bahkan yang mengikuti live streaming, Tuhan memberkati bahkan di perjalanan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dan kemurahan hadir di tempat ini. Ketika firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu mengubah hidup kami, kuasa-Mu Tuhan memerdekakan kami dan membangkitkan semangat kami ya Bapa. Terima kasih apabila kuasa kegelapan mencoba mengambil konsentrasi kami, daripada hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami terus fokus pada Allah, melayani Tuhan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara persilakan dengan sabda Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Selamat
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami buka hati kami. Kami undang kuasa-Mu. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Syukur kepadamu Tuhan, hari ini kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang selalu mengangkat, menguatkan dan menopang hidup kami, sehingga kami akan menerima kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih atas segala anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau selalu nyatakan bagi kami Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu
Biarlah setiap berkat yang ditabur menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi peringatan bagi kami dalam hidup kami semakin lagi mengasihi Tuhan. Berfirman Tuhan bagi setiap pendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi selalu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali beribadah di gereja kita di tempat ini. Setelah 1 minggu kita melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Saudara dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-9. Kita akan baca dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya ke-9 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula, di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi hari ini adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi temanya adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini merupakan tentang kisah seorang yang bernama Saulus. Saulus ini adalah orang yang sangat membenci sekali dengan orang-orang Kristen. Dia sangat membenci kepada orang yang mengikut Yesus, kepada orang yang sudah terima dan percaya kepada Yesus. Dia sangat benci sekali dengan orang yang percaya dan mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Karena Saulus ini adalah orang yang sangat ahli di dalam Taurat dan dia adalah orang Yahudi, saudara. Karena orang Yahudi pada saat itu tidak percaya dan tidak menerima Yesus itu sebagai juru selamat bagi mereka. Bahkan saking bencinya Saulus kepada orang Kristen, dia akan pergi kepada raja untuk meminta surat resmi dari pemerintahan agar ketika dia bertemu dengan orang Kristen di pinggir jalan, dia punya kekuatan hukum, dia boleh menangkap, dia boleh menyiksa, bahkan dia boleh membunuh. Saking bencinya Saulus kepada orang Kristen pada saat itu, sampai dia meminta surat resmi agar dia melakukan pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan kepada orang Kristen. Ya. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ternyata Saulus yang membenci orang Kristen itu, ternyata Tuhan bisa ubahkan hidupnya. Pada suatu ketika dia sedang perjalanan meminta surat dari pemerintahan, dia dibutakan matanya oleh Tuhan. Dia tidak bisa melihat, tiba-tiba dia tidak bisa melihat sama sekali. Tiba-tiba matanya buta. Dan dia merasa heran karena dia tidak sakit, dia tidak apa, tiba-tiba matanya buta. Bahkan firman Tuhan menuliskan selama 3 hari Saulus matanya tidak bisa melihat, dia buta sama sekali, tidak bisa melihat. Kemudian Tuhan mengutus hambanya bernama Ananias untuk menemui Saulus dan mendoakan agar Saulus bisa sembuh, agar mata Saulus bisa kembali melihat. Tetapi Ananias sendiri berkata, Tuhan, untuk apa Tuhan menyuruh saya ke tempat dia? Untuk apa
berkata, dia adalah alat yang kupakai untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Saulus yang seorang penjahat, Saulus yang membenci orang Kristen, Saulus yang tidak menerima Yesus pada saat itu sebagai Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya dan dia dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi saksi kepada orang-orang lain. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini Tuhan rindu supaya hidup kita diubahkan oleh Dia. Mungkin selama ini kita benci dengan orang lain, mungkin selama ini kita benci dengan orang tua kita, mungkin selama ini kita benci dengan pasangan kita benci dengan saudara-saudara kita. Tetapi saudara, kebencian itu biarlah diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang mengasihi. Mungkin selama ini kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini biarkan Tuhan mengubahkan hidupmu sehingga kita semakin hidup benar lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat orang itu baik atau benar di hadapan Dia. Ya. Kenapa Saulus bisa dipakai Tuhan? Padahal dia adalah orang penjahat. Dia melakukan banyak dosa. Dia menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Karena Tuhan rindu agar Saulus juga diselamatkan. Kalau Tuhan hanya melihat orang yang baik, orang yang benar, mungkin banyak orang yang tidak selamat. Kalau melihat perbuatan baik dan perbuatan yang benar. Tetapi Tuhan rindu setiap orang yang berbuat salah diubahkan oleh Tuhan dan hidupnya kembali benar di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita mengaku dosa, Dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa, menyucikan dari kejahatan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Di atas kayu salib, dengan darahnya, dengan nyawanya, Dia mengorbankan hidupnya agar dosa kita semua dihapuskan. Oleh sebab itu Tuhan juga rindu hari ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu Allah yang adil. Dia Allah yang setia. Dia akan mengampuni dosa. Setiap orang yang mengaku di hadapan Tuhan, Dia menyucikan hati kita dan hidup kita dari segala kejahatan yang selama ini kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka juga berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka juga melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud pada saat itu mengambil istri prajurit bernama Uzia. Dia mengambil Batseba istrinya. Dan pada saat itu dia mempunyai rencana yang sangat jahat. Dia taruh Uzia untuk berperang di paling depan. Agar apa? Agar Uzia bisa terbunuh. Lalu dia bisa mengambil istrinya. Dan itu terjadi. Uzia terbunuh, kemudian dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Itu kejahatan, itu dosa. Betul itu dosa. Tetapi kenapa Tuhan masih pakai Daud? Meskipun dia sudah melakukan dosa. Karena apa? Daud meminta pengampunan dari Tuhan. Sudah Tuhan, di dalam Alkitab dicatatkan ketika Daud sadar akan dosa, apa yang dia lakukan? Dia lepaskan jubahnya, kemudian dia tersungkur di tanah, dia berlutut di tanah, dia berdoa supaya Tuhan mengampuni dosanya. Berapa hari dia lakukan? 7 hari 7 malam dia lakukan. Tidak makan, tidak minum. Dia terus berdoa meminta pengampunan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengampuni dosa yang dia lakukan. Kemudian bagaimana Abraham? Tuhan sudah jadikan Abraham, engkau akan menjadi bapa orang percaya. Lihatlah bintang-bintang di langit. Engkau akan punya keturunan dari istrimu Sarah.
Tetapi apa yang dia lakukan? Ternyata Abraham mengambil pembantunya bernama Hagar. Kemudian dari Hagar ada anak keturunan dari dia. Abraham sudah melanggar janji Tuhan. Yang seharusnya jadi anak pengharapan dari Abraham adalah dari istrinya. Tetapi dia mengambil pembantunya Hagar, lalu ada keturunan dari Abraham. Dan itu sudah melanggar janji Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Abraham? Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan. Tuhan, aku sudah salah. Aku sudah salah melanggar Tuhan. Kemudian Tuhan katakan Abraham, janjiku kepadamu tidak akan pernah berakhir. Maka nanti istrimu Sarah akan melahirkan keturunan. Itulah janjiku kepada dia. Maka istrinya melahirkan, si Sarah melahirkan, diberikan nama Ishak. Kemudian saudara, bagaimana Zakius, seorang pemungut cukai, dia merampas hak-hak orang pada saat itu, mengambil upeti yang diberikan kepada raja. Orang tidak suka kepada dia. Tetapi kenapa ketika Tuhan bertemu dengan Zakius, Yesus bertemu dengan Zakius, malah Yesus berkata, Zakius, turun, aku mau ke rumahmu. Mungkin waktu itu banyak orang yang menyindir Zakius. Kenapa sih Tuhan Yesus mau ke rumah dia? Dia kan tukang bungut-bungut uang-uang dari rakyat. Kenapa sih Yesus mau datang ke rumah dia? Dia kan dibenci semua orang. Tetapi saudara, kenapa Yesus mau ke rumah Zakius? Agar Zakius mengalami perubahan. Karena Yesus tahu saat itu juga ketika Yesus berkata, Zakius, aku mau ke rumahmu, saat itu juga lah Tuhan sudah mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh Zakius. Makanya Zakius berkata kepada Yesus, Guru, karena engkau sudah datang ke rumahku, maka setengah hartamu kuberikan kepada orang miskin. Saudara, ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan katakan, berapa kali engkau harus mengampuni? Ada orang bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Tapi Yesus berkata, bukan, tapi 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan berbicara tentang angka. 70 kali 7 berarti 490. Berarti Guru, kalau ke 491, boleh dong kami tidak mengampuni? Bukan. Tetapi ini berbicara pengampunan yang harus kita lakukan kepada setiap orang. Makanya buku pengampunan itu, saudara, adalah kepada siapapun, kapanpun, dan berapapun. Ada 3 hukum pengampunan, yaitu siapapun, kapanpun, dan berapapun. Siapapun adalah siapa saja orang yang sudah membuat dan menyakiti hati kita, maka kita harus mengampuni dia. Siapa saja, baik itu saudara kita, pasangan kita, teman kita, orang tua kita, anak kita, atau siapapun yang sudah menyakiti hidup kita, maka kita harus mengampuni. Kapanpun adalah apa saja perbuatannya, apa saja yang dia lakukan, tetap kita harus mengampuni. Berapapun adalah berapa kali dia sudah berbuat salah kepada kita, tetap kita harus mengampuni. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia berbuat salah, tetap kita juga harus mengampuni. Itulah hukum pengampunan dalam Tuhan. Siapapun, kapanpun, dan berapapun, saudara. Ada orang bilang, oh pokoknya ini terakhir kali ya, kamu saya maafkan. Besok kalau berulang kali, kamu ulangi lagi, saya nggak maafkan. Bukan, tidak begitu perihal kita mengampuni orang lain. Berapa kali dia berbuat salah, tetap kita harus memaafkan dan mengampuni dia. Agar apa? Hidup kita diubahkan oleh Tuhan.
Pada satu ketika Josmeyer mengalami kejadian yang sangat berat. Dia diperkosa oleh ayahnya sebanyak 200 kali. Sampai dia dewasa, dia mengalami kepahitan yang sangat berat. Dia mengalami luka batin kepada ayahnya, saudara. Kemudian ketika ayahnya sakit, tidak ada orang yang peduli kepada dia. Akhirnya ayahnya dengan sangat malu dia menelpon Josmeyer. Dan ketika Josmeyer mengangkat teleponnya dan ternyata itu dari ayahnya, kemudian ayahnya berkata, "Nak, saya sedang sakit, tidak ada orang yang peduli dengan saya." Ketika dia menutup telepon itu, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus kulakukan? Ayahku sedang sakit, Tuhan. Tapi Tuhan, ayahku ini sudah menyebabkan saya punya luka batin kepahitan kepada dia. Dia sudah memperkosa saya 200 kali. Dari saya kecil sampai saya dewasa. Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Sambil menangis, meneteskan air mata, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa, dia mendengar jawaban dari Tuhan. "Pergi, datangi ayahmu dan ampuni dia." Ketika dia mendengar jawaban dari Tuhan, dia langsung ke rumah sakit. Dia berjumpa dengan ayahnya. Dia memeluk ayahnya. Dia menangis bersama dengan ayahnya. Dan dia berkata, "Bapak, ayah, hari ini aku mengampuni semua kesalahan yang engkau pernah lakukan dari waktu aku kecil sampai hari ini." Kemudian ayahnya juga berkata, "Anakku, aku juga meminta ampun, meminta maaf dari perbuatanku yang membuat engkau mengalami kebencian kepada." Maka terjadilah pemulihan saat itu, saudara. Maka Josmeyer merawat ayahnya di rumah sakit sampai sembuh. Dia bayar semua di rumah sakit. Ketika pulang dari rumah sakit, dia berkata, "Ayah, mari tinggallah di sana." Ya. Kalau tidak ada kasih, maka tidak ada hati untuk mengampuni. Dan kasih itu berasal dari Tuhan. Ketika Paus Yohanes yang kedua pada tahun 1981 ditembak oleh seorang dari jarak dekat ketika dia sedang memimpin ibadah, 2 kali tembakan kena ke dadanya. Nyawanya hampir melayang, saudara, tetapi puji Tuhan tidak berselamat. Dan akhirnya pelakunya ini dipenjara, kemudian disidang dan dihukum seumur hidup. Apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes yang kedua? Dia pergi ke penjara. Dia datangi orang yang sudah menembak dia. Dan dia berkata, "Hai anakku, hai kawanku, aku mengampuni perbuatanmu yang engkau lakukan kepadaku. Dan hari ini aku berdoa agar Tuhan memberkati engkau dan keluarga." Padahal dia sudah hampir meninggal karena perbuatan dari orang yang sudah menembak dia. Tetapi karena ada kasih yang berasal dari Yesus, dia bisa berkata kepada orang lain, "Aku mengampuni." Jadi saudara, kalau kita mau diubahkan, kita harus punya hati yang mengasihi untuk berkata, "Aku mengampuni." Amin. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan dosa kita. Ketika Saulus waktu itu didoakan oleh Ananias, kemudian dia sembuh dan matanya bisa kembali melihat, apa yang dilakukan oleh Saulus? Apakah dia kembali menganiaya orang Kristen? Apakah dia kembali menyiksa orang Kristen? Tidak. Firman Tuhan katakan Saulus bergabung dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia belajar Injil kebenaran firman Tuhan di situ. Kemudian ketika dia sudah mengerti dan paham, dia pergi ke daerah-daerah menyampaikan Injil kebenaran itu. Artinya saudara, Paulus meninggalkan kejahatan yang lama, meninggalkan dosanya yang lama, kemudian dia menjadi seorang yang memberi hati untuk melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berkata, "Sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan,
agar mendatangkan kelegaan kepada kita. Kita harus sadar akan dosa kita saat ini. Jangan terus kita terbuai di dalam dosa, menikmati dosamu saat ini. Harus ada titik balik, harus ada keinginan, harus ada kesadaran. Saya harus berubah saat ini. Karena di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita datang ke gereja, kita untuk mempersembahkan hidup kita. Persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan hidup yang kudus. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Kita punya hati kotor, kita punya perkataan kotor, kita punya perbuatan yang tidak baik. Kemudian kita datang ke gereja, Tuhan aku persembahkan hidupku. Apakah diterima? Tidak akan diterima. Bicara kita masih bicara kotor kepada orang lain, bicara kasar kepada orang lain. Perbuatan kita masih perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, mencuri, menipu, yang menyiksa orang, ringan tangan, ringan kasar kepada orang lain. Hati kita masih hati yang busuk di hadapan Tuhan. Kemudian kita datang, Tuhan aku persembahkan ini hidupku, gak bakal diterima, saudara. Kenapa? Karena kita masih berat untuk meninggalkan dosa kita. Kita masih tidak mau hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Dan kita masih menikmati dunia yang hari ini makin hancur pada dosa. Oleh sebab itu saudara, marilah kita tinggalkan dosa kita. Agar apa? Agar Tuhan bisa mengubahkan hidupmu saat ini. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah. Berubahlah oleh budi, oleh pikiran. Agar apa? Kita bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga saudara kita tahu, oh ini dilarang oleh Tuhan, oh ini tidak boleh oleh Tuhan, oh ini harus saya lakukan karena ini benar menurut firman Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran kita yang diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang melakukan dosa karena apa? Pikirannya belum diubahkan oleh Tuhan. Ubah cara berpikirmu, ubah cara pandangmu, sehingga cara pandang kita adalah kristosentris. Tujuan utama adalah kepada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Saudara melayani untuk Tuhan, bukan untuk gembala, bukan untuk saya, bukan untuk jemaat. Saudara bekerja untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Saudara sekolah untuk Tuhan. Kalau saudara sekolah untuk Tuhan, artinya pasti kita akan berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bekerja yang terbaik, melayani, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan rindu kita meninggalkan dosa karena apa? Firman Tuhan katakan 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita ini adalah bait Allah, bukan milik kita sendiri. Kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Dibeli dari mana? Dibeli oleh salib Yesus. Salib Yesus, nyawa Yesus, pengorbanan Yesus membayar lunas hidupmu sehingga dosamu diampuni dan sekarang hidupmu bukan milikmu lagi dan hidupmu sekarang milik Yesus. Oleh sebab itu jangan rusak hidupmu yang sudah milik Yesus oleh dosa. Jangan rusak tubuhmu yang sudah milik Yesus kembali dengan dosa. Maka mulailah berubah untuk hidup di dalam kekudusan. Ketika Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat, ya, di penjahat sebelah kanan itu bernama Dismus dan di penjahat sebelah kiri bernama Genses.
Penjahat yang sebelah kiri bernama Gerses, dia meledek Tuhan Yesus dan berkata, katanya kamu raja, buktikan dong kamu raja, tapi kok kamu sekarang disalib? Tetapi penjahat sebelah kanan bernama Gerses, bernama Dismas, dia berkata, Tuhan, berikanlah aku tempat ketika engkau nanti menjadi raja. Yang sebelah kiri bernama Gerses itu dia menghujat Yesus ketika disalib. Sedangkan di sebelah kanan bernama Dismas, dia mengaku Yesus dan dia percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai engkau, kepada Dismas sebelah kanannya, dia berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di Daus. Penjahat sebelah kanan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan penjahat sebelah kiri itu menghujat Yesus. Mana yang mendapatkan tempat yang layak? Yang di sebelah kanan. Dia mengaku Yesus, dia mengaku kesalahannya, dan dia percaya kepada Yesus, dia mendapatkan tempat bersama dengan Yesus. Sebelah kiri menghujat Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Dia sudah berbuat dosa karena dia disalib, pasti ada kejahatan yang berat dilakukan, dan dia tidak percaya dan dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Jadi hari ini saudara yang kedua, mari tinggalkan dosa, terima Yesus dan ikutlah Yesus. Yang terakhir saudara, agar hidup kita diubahkan, kita mari hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru dan setia, dan Tuhan akan mendengarkan teriakan minta tolong dan menyelamatkan hidupnya. Mazmur berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru dan setia, dan teriakan pertolongan dari orang itu akan didengar oleh Tuhan, dan dia akan diselamatkan. Mari kita renungkan hidup kita. Kenapa sih doa kita saat ini tidak pernah didengar oleh Tuhan? Mungkin saudara saat ini belum dekat sama Tuhan. Ibadahnya masih malas-malesan, pelayanannya masih malas-malesan. Sepertinya hari Minggu gereja di kampung ini sangat berat. Kemudian saudara berdoa supaya Tuhan dengar doamu, belum tentu didengar. Karena apa? Kita belum dekat sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang dekat dengan Tuhan, teriakan minta tolongnya akan didengar, dan dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang overconfidence, terlalu percaya diri, merasa dirinya sudah paling benar, merasa dirinya sudah paling hebat dalam melayani, padahal hidupnya masih jauh dari Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau diubahkan, mari semakin mendekatlah kepada Yesus. Ya. Itu kamu jatuh. Kita semakin lagi belajar memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Jadikan doa dan ibadah kita itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai rutinitas. Kita berdoa setiap hari itu kebutuhan karena kita butuh Tuhan. Kita ibadah setiap minggu, kita melayani setiap minggu, itu kebutuhan karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Karena kita butuh Tuhan, kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, kita ibadah setia, kita melayani setia karena kita butuh Tuhan. Kalau hanya kita menganggap ibadah itu sebagai rutinitas, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah ini. Hanya sekedar duduk, nyanyi dengan khotbah, pulang sampai rumah, nggak dapat apa-apa. Berkatnya nggak dapat, firman Tuhan yang nggak paham. Karena apa? Karena kita anggap ini sebagai rutinitas. Tapi kalau kita anggap ibadah kita ini sebagai kebutuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Biarlah di tengah-tengah ibadah ini aku mendapatkan jamaah dan urapan dari Tuhan.
maka ibadah kita yang saudara lakukan setiap minggu itu akan sangat berpengaruh dalam hidupmu dan engkau akan mengalami perubahan oleh Tuhan. Ya. Sehingga ketika nanti gereja kita ini ada baptisan, saudara datang, Pak, saya siap dibaptis. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya dibaptis itu kelas 3 SMA. Kenapa? Karena waktu saya zaman sekolah, meskipun bapak saya pendeta, saya sekolah itu nggak benar-benar amat. Saya bolos banyak, sampai orang tua saya pernah dipanggil ke sekolah, ya. Uang sekolah pernah saya makan, ya kan? Saya nggak baik-baik amat dulu. Bapak saya berapa kali tawarkan untuk dibaptis, saya nggak mau. Karena apa? Saya masih melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah menjamah hati saya, Tuhan sudah mengingatkan kepada saya, dan Tuhan sudah menegur hidup saya dan berkata, sekaranglah waktunya engkau dibaptis. Maka saya waktu itu menerima baptisan dan saya siap untuk dibaptis dan bertobat. Hari ini saudara, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadikan doa dan ibadahmu, jadikan membaca firman Tuhan itu sebagai kebutuhan, bukan rutinitas. Dan mari kita bangun bersama. Para tokoh-tokoh Alkitab itu selalu membangun mesbah Tuhan dimanapun mereka berada. Abraham, Ishak, Musa, Yakub. Ketika mereka berada di satu tempat, apa yang dilakukan? Mereka membangun mesbah. Mereka dirikan batu-batu, mereka ambil kayu, mereka cari korban bakaran, entah itu domba, entah itu burung atau lembu. Kemudian mereka bakar, mereka persembahkan kepada Tuhan, dan mereka menaikkan pujian dan doa kepada Tuhan. Tidak harus di rumah mereka, kemanapun mereka berada, yang dilakukan oleh mereka pertama kali adalah bangun mesbah Tuhan, dirikan mesbah Tuhan, dirikan persekutuan dengan Tuhan, dirikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka kita lihat tokoh-tokoh Alkitab itu dipakai oleh Tuhan dengan berkat dan kuasa yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada mereka. Karena apa? Mereka membangun mesbah dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, mari dekatkan diri. Ada pergumulan, ada keinginan, ada permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya dengan dekat Allah saja. Ada pujian hanya dekat Allah saja yang kita bertahan. Di mana datangnya pertolonganmu akan kita. Hari ini ialah hidup kita diberkati oleh Tuhan, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bila firman Tuhan pagi hari ini berkati kita. Mari kita berdiri. Kita akan pujian membuka hati untuk keamanan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
mengalir dalamku. Jiwaku tetap bersamamu dalam naungan. Kita kembali untuk yang itu. dan mengubahkan kami, agar kami memberi hati yang berbeda. Tuhan, buka hati kami, agar kami dapat mengampuni orang yang jahat, melepaskan kebencian, kami melepaskan dendam, kami melepaskan kepanikan. Hari ini kami memberikan pengampunan, memberikan kasih yang berasal dari Kristus kepada orang yang bersalah. Hari ini Tuhan, kami mau meninggalkan dosa dan cara hidup kami yang lama. Kami mau itu Tuhan,
dalam kebenaran, dan kami mau semakin membangun hubungan lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar kami diberkati, agar kami dibanggakan, agar kami dijamah oleh Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi peringatan, dan menjadi pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu suara. Haleluya, diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan pagi hari ini kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi dan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami memberi ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi dengan rasa sukacita dan penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita pujian Allah sanggup. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Nanti Pastor Ishak bersama kita dalam doa syafaat dan doa berkat Bapak Gembala di tempat ini. Kita angkat pujian terima kasih Yesus, terima kasih. Sama-sama kita berdoa di Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sepanjang
Sehingga pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir dan juga yang menyaksikan ibadah ini melalui tayangan live streaming, dan biarlah semuanya mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pemulihan, mukjizat dan kuasa Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk semakin melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada, dan hidup kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami mengampuni orang lain, dan kami melakukan kasih seperti yang Engkau ajarkan Tuhan Yesus, sehingga nyata bahwa kami terus melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Dan ajarkan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik sampai selama-lamanya. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap studi kami, setiap pelayanan kami, dan apapun juga Tuhan yang kami lakukan, dan biarlah semuanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, berkati juga gereja kami Tuhan, GBI Sakakal Apuk di tempat ini. Berkati Tuhan dari Gembala Sidang, beserta dengan keluarga, beserta dengan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan para jemaat Tuhan. Dan kami percaya gereja-Mu mengalami pertumbuhan. Banyak jiwa digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan cukupkan segala dana dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan juga kegiatan program dari gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah di tempat ini, dan juga mengalir, memberkati, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan juga memberkati lingkungan di daerah gereja di tempat ini. Kami akan melihat banyak jiwa dimenangkan, dan banyak kesaksian dan berkat Tuhan dinyatakan di daerah ini Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati juga negara kami Indonesia, beserta dengan Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan para menteri. Dan juga Tuhan memberkati kota kami, dari pemimpin daerah, gubernur, dan semuanya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa kami, di kota kami, dan kami akan melihat banyak jiwa dimenangkan, dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas negara dan kota kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mencukupi segala keperluan dan juga apapun yang kami inginkan untuk masa depan kami. Kami melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dan sebelum kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, orang tuamu, pasanganmu, anak, dan istri, dan cucumu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha yang kau lakukan. Tuhan semakin pakai, semakin naik, Tuhan semakin turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, menjadi terang dan berkat, dan hidupmu memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini. Kiranya